ada kecelakaan, kasihan. Ya Rabbi, salam. Coba deh. Dalam video amatir terlihat dua pengendara sepeda motor terkapar di tengah jalan usai bertabrakan dengan mobil pickup di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Ini belum. Ini satu mau meninggal nih. Allah. Akibat kecelakaan maut ini, pengendara sepeda motor bernama Miftahudin tewas di TKP. Sedangkan Mujahid yang dibonceng menderita luka parah dan sudah dirawat di rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat mobil pickup yang dikendarai Kasman tiba-tiba bertabrakan dengan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan, yang membuat tabrakan tak terhindarkan. Hingga kini, sopir pickup masih menjalani pemeriksaan Polres Majene. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, ada baiknya kita update dulu informasi menarik dan juga terkini agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Aziz Aryat, inilah Cakrawala. Pemirsa, video yang memperlihatkan ambulans tengah membawa pasien diduga dalam kondisi kritis diberhentikan rombongan Presiden Joko Widodo. Nasib pasien kemandak. Dalam rekaman video yang direkam supir ambulans memperlihatkan seorang pasien wanita tua diduga dalam kondisi kritis tengah berbaring di dalam ambulans bersama dua anggota keluarganya. Sopir yang kecewa menyayangkan ambulans yang dikemudikannya diberhentikan petugas di depan RSUD Dr. Murjani Sampit. Karena saat kejadian rombongan Presiden Joko Widodo tengah melintas. Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja menyerahkan bantuan pompa air kepada sejumlah kelompok tani. Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah, Kombes Pol Erlan Munaji, menjelaskan saat kejadian mobil ambulans terhalang warga yang menyambut kedatangan Presiden. Pada saat itu, ambulan yang mau masuk ke depan rumah sakit Murjani itu memang terhalang dengan warga. Saking banyaknya warga membludak sehingga ambulan belum sempat masuk. Tentunya ini juga menjadi evaluasi kami pada saat nanti ada pengawalan ataupun pengamanan di lapangan berkaitan dengan PVIV. Ini menjadi evaluasi untuk kedepannya supaya tidak terjadi kembali. Sementara pemirsa, Presiden Joko Widodo akan mendapat hadiah rumah pensiun dari negara usai selesai menjabat sebagai presiden pada 2024. Sebagai bentuk penghargaan negara atas jasanya, Presiden Joko Widodo akan mendapatkan hadiah rumah dari negara di Jalan Adi Sucipto, Desa Pelulukan, Kecamatan Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah. Rumah yang berdiri di atas lahan seluas lebih dari 1 hektar itu sudah mulai digarap. Rimbunan ilalang sudah dikeruk dengan alat berat, pagar juga mulai dipasang mengelilingi luasan tanah. Jalur keluar masuk armada angkut material juga telah disiapkan. Rencananya di akhir 2024 diperkirakan pembangunan selesai 50-60% dan diperkirakan di tahun 2025 akan rampung. Waktu seminggu ini bahwa kegiatan pembangunan untuk rumah bagi Pak Jokowi yang berlokasi di Desa Melulukan ini sudah ada kegiatan pemagaran di area tersebut. Kemudian kemarin dari Selasa itu dari Sekretariat Negara itu sudah kula nuwun ke pemerintah desa terkait dengan kegiatan yang akan segera dilakukan di area tersebut. Pemberian rumah bagi mantan presiden dan wakil presiden itu diatur dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 52 tahun 2014 tentang pengadaan dan standar rumah bagi mantan presiden dan atau mantan wakil presiden Republik Indonesia. Beralih ke berita lainnya, pemirsa, lantaran mempromosikan situs judi online di media sosial,
6 orang selebgram ditangkap tim Satreskrim Polres Metro Lampung. Usai patroli siber, Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Lampung meringkus 6 orang selebgram yang kedapatan mempromosikan situs judi online di akun media sosial Instagram pribadinya. Para tersangka tersebut mempromosikan situs judi online yang terafiliasi dengan server judi di negara Kamboja. Ke-6 selebgram yang diamankan ini terdiri dari 4 perempuan dan 2 lelaki. Seluruhnya mengaku memiliki followers belasan ribu hingga puluhan ribu. Mereka telah mempromosikan situs judi online sejak 3 tahun lalu dan beberapa baru mengendorse situs judi online selama 2 bulan terakhir. 6 tersangka memiliki peran masing-masing. 4 selebgram wanita sebagai talent dan 2 selebgram laki-laki selaku agensi atau perekrut. Honor yang didapat dari mempromosikan situs judi online setiap bulannya sebesar 1,5 juta hingga 3,5 juta rupiah. Uang 3.500.000 selama dikontrak per bulan. Jadi sebulan 3,5 juta berarti? Iya, tapi tapi tidak semua saya ngambil. Dibagi ya bagaimana? Bagi ke siapa aja itu? Ke tim ya? Iya, ke Telah tim. mengamankan 6 terduga pelaku untuk endorse perjudian online tersebut. Untuk dari keterangan terduga pelaku, dari ke-6 terduga pelaku, memang untuk situs judi online yang mereka pasarkan banyak yang dari luar negeri seperti Kamboja. Tapi untuk pencari talent-talent ini ya ada di Indonesia. Jadi mereka ini sistemnya per bulan dapat gaji dari admin rata-rata 2 juta sampai 1,5 juta. Ada yang dari yang keempat terduga yang untuk LP tanggal 19 itu tersebut yang kita amankan 4 tersangka. Mereka itu mendapatkan gaji setiap bulannya 3,5 juta, kemudian dibagi. Jadi antara talent dan promotor sudah dapat bagian masing-masing. Polisi pun menjerat ke-6 selebgram tersebut dengan menggunakan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan ancaman hukuman pidana paling lama selama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Sementara pemirsa, lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD terdeteksi sebagai pemain judi online. Hal ini berdasarkan temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Berdasarkan temuan Satuan Tugas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK, transaksi keuangan terkait judi online di Indonesia besarannya terus melonjak dari tahun ke tahun. Lonjakan terbesar terjadi mulai tahun 2021, yaitu dari 57 triliun rupiah di tahun 2021 melonjak menjadi 104 triliun rupiah di tahun 2022. Lonjakan lebih besar terjadi di tahun berikutnya, yaitu dari 104 triliun di tahun 2022 menjadi 327 triliun rupiah di tahun 2023, atau bertambah 3 kali lipat lebih. Lalu bagaimana dengan tahun ini? Di 3 bulan pertama tahun 2024 saja, PPATK mendapati besaran transaksi judi online di Indonesia telah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Ini artinya, di akhir tahun nanti, jumlahnya sangat berpotensi menjadi 4 kali lipatnya. Tidak hanya mencatat besarnya transaksi judi online, PPATK juga telah memetakan siapa saja para pemain judi online berdasarkan pekerjaan atau profesinya. Dan anggota DPR RI dan DPRD termasuk yang terdata oleh PPATK. Jadi ada lebih dari 1.000 orang itu DPR, DPRD sama sekretariat kesekjenan ada. Lalu transaksi yang kami potret itu lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, dan angka rupiahnya bisa saya sampaikan? Ya, angka rupiahnya hampir 25 miliar di masing-masing. Ya transaksi di antara mereka dari ratusan sampai ada miliaran, sampai ada satu orang sekian miliar. Orang sampai bisa 25 miliar gitu? Enggak, agregat secara keseluruhan. Itu deposit. Jadi kalau dilihat dari perputarannya sampai ratusan miliar juga.
Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI langsung meminta PPATK menyerahkan daftar nama anggota Dewan Pemain Judi Online untuk mereka tindak lanjuti. Pemirsa, dari berita lainnya, Ketua Panitia Penyelenggara konser musik yang ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya ditangkap. Setelah sempat buron selama 3 hari, Muhammad Tian Permana Angga, Ketua Penyelenggara konser musik koplo yang berujung ricuh di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, akhirnya ditangkap. Pelaku ditangkap unit Jatan Ras Polresta Tangerang di rumah kerabatnya di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu siang. Kasih Humas Polresta Tangerang mengatakan polisi masih terus mendalami jumlah uang yang dibawa kabur dan motif pelaku. Uang yang dibawa kabur kita sedang akumulasi, sedang dilakukan pemeriksaan sebagai di korban-korbannya untuk mengetahui berapa jumlahnya. Tadi saksi sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 6 orang dan kita di Polresta Tangerang akan mengadakan posko pengaduan yang menonton konser yang tidak terlaksana. Sebelumnya, sejumlah penonton yang kecewa membakar sejumlah properti konser seperti pagar, sound system, kursi hingga sebagian tenda yang ada di panggung utama. Aksi itu dipicu kekecewaan penonton lantaran 3 band koplo, NDXAK, Phil Koplo, dan Guyo Wanton yang dijanjikan penyelenggara tidak jadi tampil pada Minggu malam. Salah satu vendor di konser band koplo mengaku merugi hingga miliaran rupiah lantaran sebagian properti miliknya seperti alat musik, sound system dirusak, dibakar penonton, bahkan ada yang dijarah. Pemirsa, setelah sempat lumpuh akibat serangan hacker, kini pemerintah diminta lebih transparan dan juga harus meningkatkan keamanan cyber ke depannya. Server Pusat Data Nasional PDN Kemenkominfo mengalami serangan cyber ransomware sejak Kamis lalu. Hal ini berdampak terhadap gangguan layanan publik di berbagai instansi pemerintah. BSSN mengungkapkan bahwa pertasan PDNS2 di Surabaya bermula dari upaya melumpuhkan antivirus Windows Defender, namun 3 hari kemudian sistem bobol. Pemerintah, dalam hal ini adalah aparatnya atau kepolisian, termasuk KPK, harus masuk dan juga menyidik ya, apakah benar sesuai dengan standar spesifikasi yang terjadi. Ya kan apa? Kalau kemarin dikatakan yang kena ransomware itu adalah Windows Defender. Come on ya gitu. Mendengar kata Windows Defender, kita ingat tuh hanya PC, personal komputer yang untuk perseorangan gitu loh. 282 kementerian lembaga itu yang lumpuh kemarin gara-gara PDNS2 ini kena serangan ransomware ya. Jadi pemerintah harus transparan karena ini apa? Karena ini menggunakan uang negara, uang hasil pajak dari masyarakat ya untuk membangunnya. Para hacker ini menyusup ke dalam data sensitif dan mengenkripsinya. Bahkan mereka meminta tebusan sebesar 131 miliar rupiah. Enggak, data recovery, ya pemerintah kan nggak mau. Sudah dinyatakan tidak akan memenuhi tuntutan berapa itu 131 miliar itu. Ya karena udah diamankan data itu, nggak bisa diutak-atik. Saat ini sudah ada sekitar 44 instansi pemerintah yang dipulihkan, tersisa 238 lagi yang masih dalam proses pemulihan. Badan Cyber dan Sandi Negara menyebut bahwa sudah melakukan penanganan gangguan terutama yang menyerang PDN. BSSN masih melakukan penyelidikan terkait sumber kebocoran yang menyebabkan serangan hacker terjadi. Perkiraan ancaman serangan siber, antara lain ini ransomware, masuk di dalam daftar warning kita bahwa di tahun 2024 ini serangan jenis ransomware menjadi salah satu yang paling besar kemungkinannya terjadi di Indonesia. Jadi kita sudah buat prediksi. Dengan adanya kasus peretasan ini, pemerintah diminta untuk meningkatkan security awareness culture ke depannya. Pemirsa, keluarga Afif Maulana, remaja 13 tahun yang ditemukan tewas di Sungai Kuranji, menyatakan bahwa anaknya tidak terlibat tawuran. Peristiwa ditemukannya jasad Afif Maulana, pelajar yang baru saja naik ke kelas 8 SMP Muhammadiyah 5 Padang ini sangat menyisakan kepedihan yang mendalam bagi kedua orang tuanya.
Hingga saat ini, keluarga Afif Maulana tidak yakin Afif terjun dari jembatan Kuranji ke Sungai Batang Kuranji Padang, Sumatera Barat. Keluarga korban juga membantah jika Afif merupakan salah satu anggota kelompok geng tawuran. Karena Afif dinilai sangat manja dan penakut. Apalagi ia tidak pernah berkelahi dengan sesama teman di lingkungan mereka. Nggak yakin saya, Bang. Saya nggak ngelihat anak saya itu nakal gitu, nggak ada. Itu pun dia juga penakut orangnya. Nangis, iya juga gampang nangis, sakit demam aja dia nangis. Sakit kepala, sakit perut dia nangis tuh, harus dicepat diobat. Jadi nggak yakin saya ikut-ikut tawuran gitu, Bang. Saat kejadian, ayah korban menjelaskan bahwa Afif pergi dengan Aditya yang baru 2 minggu ia kenal. Afif diajak untuk nonton bareng sepak bola yang merupakan olahraga kegemarannya. Dan itu merupakan pertama kalinya almarhum keluar malam selama ini. Keluarga masih meyakini anaknya, Afif Maulana, mengalami dugaan penyiksaan oleh oknum polisi saat itu. Pemirsa, seorang pemuda asal Sukabumi, Jawa Barat mendadak viral di media sosial karena konten membersihkan tempat wudhu dan toilet masjid. Muhammad Cecep Abdullah, pria asal Tipar, Kecamatan Citamiyang, Kota Sukabumi ini viral di media sosial dengan aksinya membersihkan WC dan tempat wudhu masjid. Aksi ini ia lakukan sejak tahun 2012 silam saat dirinya berusia 14 tahun. Awal mulanya Cecep membersihkan toilet masjid dan tempat wudhu pesantren tempat dia menimba ilmu. Namun sayang, ia tidak menyelesaikan pendidikan pondok pesantrennya dan memilih untuk merantau ke Jakarta. Di perantauan inilah kebiasaan Cecep terus dilakukan, membersihkan toilet dan tempat wudhu dari satu masjid ke masjid lain, lantaran setiap masjid yang dia bersihkan menjadi tempat dirinya bermalam saat di perantauan. Usai merantau, Cecep kembali ke Sukabumi berjualan cilok dan tahu gejrot bersama istrinya. Namun kebiasaan membersihkan masjid terus ia lakukan usai berjualan tahu gejrot dan juga cilok. Seluruh peralatan yang dibutuhkan untuk membersihkan masjid tersebut ia beli dari kantongnya sendiri. Misinya yaitu supaya orang-orang masyarakat yang ada di seluruh Indonesia itu cinta terhadap kebersihan, terutamanya masjid. Karena salah satu untuk memperoleh pahala yang besar yaitu dengan membersihkan tempat wudhu dan toilet masjid. Cecep tidak menyangka aksi bersih-bersih masjid itu bakal viral dan juga mendapatkan apresiasi dari netizen. Bahkan kebaikan Cecep itu dibalas oleh warga hingga ia mendapatkan hadiah umroh. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Rizky Gustana, TV One mengabarkan. Nah, kalau yang ini ada yang menarik nih pemirsa. Udah tahu belum? Kalau menikmati kuliner di kota Jakarta ternyata tak selalunya mahal. Ada salah satu referensi kuliner yaitu soto kuali yang harga semangkuknya hanya dibanderol Rp7.500. Halo pemirsa, ketemu lagi barengan saya Aziz. Nah pemirsa, saat ini saya lagi berada di Jalan Pejaten Raya, tepatnya di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah di sini kabarnya ada salah satu kuliner yang katanya tuh murah banget, nggak lebih dari 10.000. Wow, hari gini makan di Jakarta nggak lebih dari 10.000, gokil sih. Seperti apa kita lihat yuk langsung. Nah pemirsa, ini dia nih soto kuali Klaten, harga Rp7.500. Wow, murah banget ya. Kayak apa sih soto kuali Klaten ini? Kita langsung tanya aja, ini dia. Halo Pak. Halo, selamat siang. Pak, dengan Pak siapa Pak? Muh Safrudin. Pak Muh Safrudin. Boleh ngobrol-ngobrol dikit nggak Pak? Boleh. Pak, ini soto kuali Klaten, saya lihat nih viralnya di TikTok, di Instagram dan lain-lain. Harganya murah banget Pak. Ini gimana sih bisa murah harganya Pak? Rp7.500 Pak, kenapa Pak? Ya, emang pengennya murah aja jualnya. Pengen jual murah aja. Pengen jual murah? Iya, pengen jual murah aja. Nggak ada lain-lainnya. Oke. Ini buka dari jam berapa sampai jam berapa nih Pak? Dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi sampai? Ready. Sampai mendekati jam 4-an. Jam 4. Selain ini apa lagi sih Pak yang dijual? Ada di toppingnya, ada di belakang. Oh, di meja ada toppingnya. Ada apa aja Pak? Boleh? Paru. Sate telur puyuh. Sate usus. Sate ampla ati. Perkedel. Banyak. Bacem-baceman ada juga ya? Banyak aja. Ya. Yaudah kita lihat langsung ya. Yaudah Pak, kalau gitu saya pesan satu Pak. Iya. Yang paling enak ya Pak, tolong Pak. Oke pemirsa, kita kesana dulu ya.
Nah, ini dia Pak, terima kasih. Pak, ini udah nasinya udah ada? Udah. Udah campur nasi ya? Wow, oke. Nah, ini dia pemirsa, soto kuali Klaten. 7.500. Semangkok gini, gile. Dan ini dia tadi yang bapaknya bilang, ada topping-toppingnya banyak banget. Ini ada paru nih, tuh, paru. Dan harganya rata-rata 2.500. Nah, buat pemirsa yang nggak suka nasi, itu juga bisa juga pakai lontong nih. Pemirsa kita coba ya, pakai paru. Mantap. Kuahnya bening dan ini yang membuat gurih itu adalah potongan bawang putihnya ini. Enak banget dan ini yang menandakan khas Klatennya banget sih. Nah pemirsa, emang ini cocok banget ya buat kalian yang lagi ada di sekitaran Jakarta Selatan dan langsung aja mampir di daerah Pejaten Raya, tepatnya di depan Komplek Pejaten Mas. Nah ini depan laundry gini, walaupun tempatnya kecil tapi enak banget karena di sini ini bisa banget buat mahasiswa, pekerja-pekerja yang mungkin lagi ngirit ya, lagi tanggal-tanggal tua, makan di sini karena murah banget. Dan kalau gitu terima kasih. Sampai jumpa di kuliner selanjutnya. Aziz dan Putra. Bye. Pemirsa, terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Aziz Aryat. Pemirsa, Indonesia hadapi para raksasa Asia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu bagaimana peluang pasukan Garuda? Berikut ulasannya. Inilah drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang digelar Kamis siang tadi di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia. Pertanyaan siapakah lawan yang akan dihadapi Indonesia pada babak ini mulai terjawab ketika para pengundi, pemain legenda Iran dan Jepang, Mehdi Mahdavikia dan Shinji Okazaki naik ke atas panggung. Berada di grup C, Indonesia akan menghadapi pemilik ranking FIFA tertinggi di Asia, Jepang, yang saat ini berada di ranking 17 dunia. Australia yang menghuni ranking 4 AFC, serta Arab Saudi, Bahrain dan China yang masih masuk dalam 15 besar ranking FIFA zona AFC. Sementara itu grup A berisikan Iran, Qatar, Uzbekistan, Uni Emirat Arab, Kirgistan dan Korea Utara. Sedangkan di grup B terdapat Korea Selatan, Irak, Yordania, Oman, Palestina, dan Kuwait. Bagaimana peluang pasukan Garuda menghadapi para raksasa Asia di grup C? Jadi yang kita incar sekarang itu rank 4 di mana kita akan masuk ke grup berikutnya. Oke. Artinya kalau kita let's say bisa menang lawan Cina dan Bahrain di kandang, away kita curi 1 poin atau mungkin full point, kita bisa end up di rank 4 dan itu cukup realistis. Jadi gue rasa kita peluangnya untuk lolos ke grup berikutnya ya 30-40% lah masih bisa. Kita harus sama-sama realistis untuk bisa melihat bagaimana grupnya sangat berat dan kita berharap Indonesia bisa masuk ke peringkat ketiga atau keempat dengan catatan harus bisa mengalahkan China Republic, mengalahkan Bahrain dan juga mungkin bisa mengalahkan Saudi Arabia walaupun agak sedikit berat ya. Kita nantikan perjuangan timnas mulai masa persiapan hingga pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia yang dihadapi Indonesia mulai September 2024 sampai Juni 2025. Sementara itu dari gelaran AFF U16, selain lolos ke semifinal Piala AFF, timnas U16 Indonesia juga mencatatkan kemenangan telak melawan Laos dengan skor 6-1. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Aziz Aryat, pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Ada pemain di sana. Jadi bola dikuasai lagi. Indonesia dikejutkan gol cepat Payak Sipanom dari titik putih, Laos 1, Indonesia 0. Kipur upaya Nuriksan. Tidak apa-apa, masih menit awal, tapi sudah ada peluit. Butuh waktu 15 menit bagi Indonesia untuk menyamakan kedudukan. Zabi Goli mengonversi penalti menjadi gol, Indonesia 1, Laos 1. Gol.
Ancang-ancang dia. Indonesia berbalik unggul usai Pek Laos membuat gol bunuh diri. Indonesia 2, Laos 1. Garuda Muda menambah 2 gol lagi di penghujung babak pertama. Indonesia menutup paruh pertama dengan keunggulan 4-1. Back modern sekarang begini ya. Angkat bola dan Josa. Gol Putu Panji. Sangat baik pemirsa. Lolos. Zabi Goli kembali membuat gol, kali ini melalui tendangan keras dari jarak dekat. Indonesia 5, Laos 1. Udah nggak ada yang pegangan skor. Dan pesta Indonesia U16 ditutup oleh gol sang top scorer Mirza Firjatullah. Hasil akhir Indonesia 6, Laos 1. Pemirsa, kita bisa lihat kali ini bagaimana Mirza mencetak. Kemenangan ini membawa Indonesia menjuarai grup A sekaligus lolos ke semifinal. Striker yang begitu cepat, yang begitu oportunis.